Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang termulia dan terhormat orang tua kita Datuk Yahya Abdul Jalil bersama dengan keluarga, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Dan juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan silaturahim ini bukan untuk yang pertama dan yang terakhir, tapi ini silaturahim sebagai awal yang kelak kita berharap mudah-mudahan silaturahim kita berlanjut bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang perintah kita duduk semacam ini. Kata beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kalian mendapati taman surga, maka jangan segan-segan kalian masuk di dalamnya. Qalu wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan taman surga itu hai Rasulullah? Qala hilakul dzikir. Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Wa fi riwayatin hilakul ilmi. Dalam riwayat lain beliau mengatakan hilakul ilmi, yaitu majlis tahlil. Pagi hari ini kita sudah mengadakan majlis tahlil, berarti kita berada di tengah taman surga menurut versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, walaupun kita duduk saja di sini, yang bicara cuma saya, ya, tuan-tuan dan puan-puan mendengarkan. Tapi duduk kita ini bukan duduk yang sia-sia, tapi duduk kita ini dihitung sebagai duduknya orang penduduk surga. Karena yang masuk di dalam surga adalah penduduk surga. Penduduk neraka tidak boleh masuk dalam surga. Karena itu kalau kita sudah singgah di tempat majlis ilmu, mungkin di suatu saat ada majlis zikir. Majlis zikir bisa membaca sholawat Nabi, bisa membaca khatmul Quran, khataman Al-Quran, atau juga doa-doa. Ini semuanya namanya majlis zikir. Kalau majlis ilmu, ya kita membahas tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, dan juga pendapat-pendapat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya majelis ilmu. Dari majelis ilmu itulah kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Semakin kita rajin pada majelis ilmu, semakin kita mengenal hakikat kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang cinta pada majelis ta'lim. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya diminta untuk bicara tentang kewajiban seorang pemimpin, atau terkait kewajiban seorang pemimpin baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kemudian tentunya kita bicara pemimpin, kita harus tahu pemimpin itu siapa. Apakah pemimpin itu harus, kalau di Malaysia itu siapa namanya,
Perdana Menteri ya. Kalau di Indonesia itu presiden, kalau di Saudi kerajaan. Apa hanya itu namanya pemimpin? Ya enggak juga, pemimpin itu banyak. Karena Nabi SAW yang bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, dan setiap kalian itu adalah penanggung jawab terhadap siapa saja yang menjadi tanggungannya. Seorang ibu di rumah tangga itu bertanggung jawab tentang kemaslahatan anak-anaknya. Seorang bapak atau suami bertanggung jawab terhadap kemaslahatan istri atau dalam kurung ibu dan juga anak-anaknya. Seorang pemimpin di suatu perkampungan, ketua kampung, itu juga bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di kampungnya. Seorang direktur di perusahaan juga bertanggung jawab terhadap siapa saja yang menjadi pejabat-pejabatnya. Kalau orang Indonesia mengatakan pegawai-pegawainya, orang sini mengatakan pejabatnya. Kalau orang Indonesia bilang pejabat itu justru pejabat negara. Pejabat negara itu seperti sultan ya, dan lain sebagainya, banyak pejabat. Tapi kalau di sini pejabat adalah pejabat apa yang di perusahaan ya. Dan itu semua mempunyai tanggung jawab. Seorang pejabat di perusahaan, dia bertanggung jawab terhadap barang-barang menjadi tanggung jawabnya. Seperti juga tatkala di Indonesia, tatkala di dunia, maka dia pun juga bertanggung jawab di akhirat. Seorang ibu kalau melihat anaknya yang sudah waktunya balik, kemudian anaknya tidak sholat, di situ ada ibunya yang setiap hari berada di rumahnya, maka ibunya berdosa. Kalau ibunya diam saja, ibunya berdosa karena sang ibu berkuasa untuk memerintahkan si anak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bila mana anak-anak kalian berusia 7 tahun, maka ajaklah mereka sholat. Dan tatkala mereka berusia 10 tahun, kalau wanita, ada sebagian wanita yang sudah balik pada usia 9 tahun, balik atau sudah haid ya. Kalau laki-laki itu biasanya baliknya usia 14 atau 15 tahun. Tapi usia 10 tahun itu, kata Nabi, kalau mereka tidak mau sholat, pukullah. Pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan atau membahayakan, tapi pukulan yang bermakna pendidikan. Seperti menjewer ya. Menjewer anak itu boleh, asalkan bukan menjewer yang sampai menyakitkan, apalagi sampai lepas telinganya. Tidak boleh jadi ya. Tapi kalau menjewer sehingga si anak menjadi takut dan melaksanakan kewajibannya, itu diperkenankan bagi seorang ayah atau ibu. Artinya jeweran atau pukulan yang mendidik, itu tanggung jawab. Maka seorang ibu bila mana mendiamkan anaknya yang tidak sholat, ini dosa besar. Karena seorang ibu adalah penanggung jawab, pemimpin. Ibu itu pemimpin bagi anak-anaknya. Bukan juga seorang suami yang melihat istrinya tidak mengamalkan syariat dengan baik dan benar, maka suami itu dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau misalnya istrinya tidak mau sholat, anaknya tidak mau sholat, itu suami jadi kena masalah di akhirat nanti ya. Itu contoh yang paling ringan. Kemudian yang lebih naik lagi contoh adalah pemimpin hakikatan, yaitu pemimpin yang sesungguhnya, yang memimpin umat. Memimpin umat itu ada dua macam, ada yang formal, ada yang non formal, atau bisa dikatakan legal dan ilegal. Legal atau formal yaitu pemimpin yang diakui oleh negara ya. Maka ini namanya formal, legal formal.
Ya siapa saja, termasuk guru yang menjadi pemimpin di tempat pendidikan yang berafiliasi pada pemerintahan, maka dikatakan guru tersebut adalah pemimpin formal atau legal. Sedangkan yang non formal atau ilegal, tapi bukan ilegal yang negatif ini, ilegal yaitu guru-guru atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang memang menjadi pemimpin bagi rakyatnya atau umatnya. Ini juga pemimpin. Ya saya contohkan, saya sendiri ini nggak ada formalisasi dari atau formalitas dari negara saya, nggak dapat saya guru agama biasa ya. Maka dikatakan sebagai pemimpin non formal. Kalau ada pendaftaran atau apa, itu saya termasuk yang ilegal karena tidak punya sertifikat langsung dari pemerintahan, begitu ya kurang lebih ya. Tapi kalau sebagaimana di Malaysia juga ada Dewan Mufti ya, di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, saya alhamdulillah tergabung di situ. Maka ada legalisasi, tapi bukan oleh pemerintah, tapi oleh perkumpulan Majelis Ulama Indonesia yang ini menjadi mitra bagi pemerintah. Itu di Indonesia semacam itu statusnya. Tapi kalau saya ditanya ini, apakah Anda ini punya legalitas dari pemerintah? Nggak ada, karena kita bukan pegawai pemerintah. Gitu. Itu pemimpin juga, ya. Namanya pemimpin di tengah masyarakat. Para ulama mayoritas, ulama itu mulai yang tua yang memang alim betul, sampai kepada tingkat guru atau ustadz guru, sampai kepada guru yang mengajari anak-anak kita belajar dasar, mengenal huruf hijaiyah misalnya, ya. Ada alif, ba, ta, la, jim. Itu juga pemimpin, walaupun non formal. Itu semuanya mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah dan juga mempunyai tanggung jawab di hadapan sesama manusia. Ini begitu kurang lebih yang terjadi pada kepemimpinan di dunia ini. Dan juga para nabi, para aulia, para wali, para ulama, ini semuanya adalah pemimpin. Jadi di dunia ini praktis yang tidak menjadi pemimpin itu hanyalah anak-anak kecil yang belum balik, kemudian orang yang maaf tidak mempunyai akal, bisa gila, atau tua yang sudah lupa, tak ingat sama diri sendiri ya. Orang Indonesia mengatakan pikun, orang sini apa? Lupa, sudah lupa ya. Nyanyok. Ya itulah ya. Itu namanya sudah bukan pemimpin lagi. Kenapa? Ya dia mantan pemimpin. Orang nyanyok tadi itu ya mantan pemimpin. Orang pikun itu mantan pemimpin. Kok bisa? Ya, karena Allah SWT menghendaki semacam itu. Di dalam surat Yasin disebutkan yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa orang yang kami Allah memanjangkan usianya, maka akan kami kurangi kemampuan dirinya. Otaknya dikurangi menjadi nyanyok tadi itu ya, menjadi pikun tadi ya. Kalau sudah itu namanya rufi al-qalam, tidak ada kewajiban. Maka kadang-kadang orang, saya lebih mudah mengatakan pikun ya, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu tahu ya. Orang pikun itu sampai-sampai, mohon maaf itu, kalaupun mereka ini melakukan maksiat, yang umum itu biasanya telanjang ya, lupa dari kamar mandi, ya pergi ke mana? Ke kamarnya, keranjangnya atau katilnya, lupa dia udah pakai baju, udah pakai pakaian, ya karena lupa. Dosa pada dosa, tak dosa, karena memang sudah dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi semacam itu sudah bukan lagi sebagai pemimpin. Kalaupun meninggal dunia di saat sudah usianya seperti itu, maka Allah yang akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Ya, itu kalau orang diberi usia yang panjang. Demikian juga anak kecil yang belum balik, dia melakukan apa saja. Kalau orang tuanya tidak mengatakan boleh dan dilarang, maka bila mana si anak kecil bermaksiat, maka yang dosa orang
Ya, sama dengan demikian. Ini masalah, ini benda ini ya. Kalau saya yang dewasa memecahkan benda ini, maka saya wajib menggantikan. Kalau tidak ada menggantikan sesuai dengan isi atau bentuk benda ini, maka saya harus tanya berapa nilainya. Belinya berapa? Kalau misalnya belinya 100 ringgit, maka saya wajib mengganti kepada pemiliknya dengan uang 100 ringgit senilai harganya. Itu kewajiban seorang dewasa, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi kalau anak kita yang masih kecil, belum balik, main di sini lari, kemudian menumpahkan ini dan pecah, dan pemiliknya minta ganti, maka orang tuanya wajib menggantikan benda seperti ini kalau ada. Kalau tidak ada, maka orang tuanya, entah ayah atau ibunya, si anak tadi itu wajib membayar senilai harga benda ini. Karena bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Itu kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Karena itu ya ikhwan, kita ini setiap kita adalah pemimpin. Seperti kalau ada perusahaan atau kilang, itu kan ada yang paling tinggi, apa direkturnya, kemudian ada bagian-bagian, ya, ada pemimpin bagian. Itu demikianlah dunia. Sampai kapanpun itu akan menjadi tanggung jawabnya, kecuali kalau orang tersebut sudah purna bakti. Apa purna bakti? Sudah selesai. Apa sini? PK. Iyalah, saya tak tahu bahasa ini. Ya, sana sudah pensiun. Pensiun kan? Kalau sudah pensiun, maka dia bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Tapi bila mana ini? Ada seorang pejabat sebelum pensiun, dia mengajarkan sesuatu yang tidak benar di tempat baik kerjanya maupun di masyarakat. Kemudian ajarannya itu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka orang yang pensiun ini akan mendapatkan dosa terus-menerus. Namanya dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Apa dosa jariah? Dosa yang walaupun dia sudah tidak bekerja di situ, maka orang-orang yang mengikutinya ini akan mengirimkan dosa kepada si pelaku pertama. Saya kasih contoh. Walaupun ini cuma ilustrasi, bahkan ini cerita fiktif ya, bohong ya, tapi contoh. Macam ini ada perusahaan. Wah, di situ ada kaca ya. Ada kaca, atau pintu atau jendela kaca. Ternyata di sini ada direktur, ada wakil direktur. Ya, saya tak tahulah di sini gimana ya. Ternyata wakil direkturnya ini mengajarkan sesuatu yang tak bagus. Apa itu? Dia kalau masuk itu satu kaca dipecah, pecah. Harus apa? Tanggung jawab. Ternyata dia tidak tanggung jawab. Kemudian ini pegawai-pegawai yang lain ini melihat, ya, katanya, oh ternyata kalau jadi wakil direktur maka boleh memecahkan kaca. Esok hari si wakil direktur ini pensiun, diganti dengan ini bapak ini misalnya. Begitu diangkat, aku angkat jadi wakil direktur, masuk dia pecah. Yang dosa siapa? Ya, ini bapak ini berdosa. Yang mencontohi pertama kali tadi itu direktur yang pensiun juga berdosa. Itu kan perbuatan tidak baik. Nanti kalau bapak ini pensiun diganti lagi, setiap jadi wakil direktur pecah kaca. Nah itu kalau urusan kilang atau urusan pabrik atau apa, ya urusan ganti saja. Tapi kalau dosa gimana ini? Kalau urusan dosa kepada Allah SWT, harus bagaimana cara menggantikannya? Kalau tidak bertobat dan tidak mengajak, misalnya mengatakan, saya akan datang ke perusahaan aku lagi dan aku bicara, hai adik-adikku, hai saudara-saudaraku, kalau kalian jadi wakil direktur, jangan ada yang pecah kaca. Itu dulu aku salah, aku bertobat kepada Allah, harus dicabut. Tapi orang demikian kan susah, kadang-kadang gengsi. Betul, aku dulu sudah salah. Betul ya? Ini begitu. Banyak kok keadaan seperti itu yang dilakukan oleh kita, kadang-kadang kita tak sadar. Kita tak sadar.
Mohon maaf, mudah-mudahan di sini tak ada ya. Contoh lagi misalnya, kadang-kadang di masyarakat ini orang berjabat tangan antara laki dan perempuan itu sebagian masyarakat kan tak ada batas. Sebagian mereka tahu dan tak mau berjabat tangan dengan wanita selain mahramnya, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang pegawai atau pejabat satu kantor, misalnya di situ ada kepala bagian industri apa, kepala bagian, dia mempunyai apa ini, staf-staf. Cuman karena dia ini kepala bagian ini ingin menjadi seorang bapak bagi anak-anak atau anak buahnya yang bekerja, staf-stafnya, dia memulai dengan berjabat tangan. Pertama dengan pejabat-pejabat yang apa namanya, laki-laki, biasalah, tak apa-apa. Kemudian dia berinisiatif, biar yang perempuan juga lebih dekat, maka diajak berjabat tangan. Maka dimulailah hari itu, ternyata kepala bagian berani berjabat tangan dengan wanita lain mahram. Dosa apa tak dosa? Dosa. Sudah, begitu kepala bagian ini pensiun, diganti oleh wakilnya. Kata wakilnya, ya biar juga lebih akrab, lebih dekat dengan para pejabatnya, maka bergiliran berjabat tangan, ya bersalaman. Dosa kan? Dosa. Siapa yang dapat dosa? Wakilnya yang naik jadi ketua, dan itu berdosa karena bersalaman. Tapi yang dapat dosa pertama dan dapat kiriman adalah pertama kali yang memulainya dari pejabat sudah pensiun. Karena itu kita juga harus hati-hati, ya. Demikian juga di kenegaraan, di mana-mana saja, pokoknya namanya ketua, pemimpin itu punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Bila mana ingin bertobat, maka si ketua yang pensiun tadi itu harus datang ke tempat kerjaannya dan melarang, hei saudara-saudaraku, saya dulu melakukan kesalahan, karena itu saya minta kalian jangan ikut-ikut, dan kalian cukup hormat dari jauh saja. Kalau menyapa assalamualaikum tanpa harus berjabat tangan, bersalaman. Karena kalian ini laki dan perempuan, bukan mahramnya, dosa untuk berjabat tangan. Kalau dia sudah melakukan itu, sudah datang ke tempat kerjaannya, maka andai kata yang melanjutkan ini melakukan yang sama, maka si bapak yang pensiun sudah tidak berdosa lagi karena mencabut apa yang pernah dilakukan. Ya, ini keindahan Islam ada di situ. Kita memang harus tahu aturan-aturan syariat itu mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi ketika kita melanggar aturan syariat, di mana saja kita hidup, mau di kilang, mau di pasar, bahkan mau di masjid, ya kan? Kalau kita melanggar, maka kita mencari cara untuk bertobat. Tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Itu ada tata cara bertobat. Memang bertobat yang paling mudah baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini paling utama. Tapi ada juga cara-cara bertobat yang benar, antara lain kalau bertobat kepada Allah SWT dari melakukan sesuatu yang memang berdosa, maka di samping bertobat dengan lisan, dia berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Tapi kalau ada orang biasanya sehari maksiat, sehari bertobat, esok maksiat lagi, esoknya lagi bertobat, kemudian maksiat lagi, kemudian bertobat lagi. Kata orang Jawa, tobat sambal. Tahu tobat sambal? Tahu sambal ya? Yang pedas itu ya. Orang itu kalau makan sambal, makan, aduh, tobat saya nggak makan lagi. Sudah, esok ada makanan gini lagi. Iya, namanya tobat sambal. Waduh, sakit perut, kata dokter, saya ini kena lambung, jadi saya tobat nggak akan makan sambal lagi. Sudah, selesai. Begitu sakitnya sembuh, ada sambal yang menarik hati. Apa yang terjadi? Lihat-lihat kalau makan, nggak ada yang lihat, baru makan. Sambalnya dimakan. Dikirain Allah nggak lihat. Ya, karena itu kadang-kadang dikasih sakit lagi. Kamu sih, kamu sudah sakit lambung, sudah bilang tobat, kok lagi makan lagi? Itulah tobat sambal. Tobat sambal.
Ini jelas tobatnya tak baik ya. Nah, kalau tobat yang benar adalah tobat nasuha, tobat yang benar-benar, ya sejak tobat itu dia tidak akan mengulangi lagi. Kalau boleh saya mau bawa cerita sedikit. Ini waktu saya berangkat kemarin dari Surabaya ke mana ini? Ke Kuala Lumpur ya. Nah itu saya waktu di bandara dapat surat WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai, boleh konsultasi? Oh boleh, silakan. Dia bilang gini, Pak Kiai ini saudara saya, dia ini ingin bertobat. Dia menyatakan pernah berzina. Dia berzina dan ngaku pada saya, kata yang konsultasi. Terus gimana maksudnya? Ini begini Pak Kiai, saudara saya ini kepingin bertobat dan caranya bagaimana? Karena kalau dia baca di dalam kitab fikih itu orang yang berzina harus dirajam. Sedangkan di Indonesia tidak ada rajam, apalagi di Malaysia. Betul, ada rajam? Nggak ada kan, sama-sama ya. Jadi gimana Pak Kiai? Apakah tobatnya dia dengan baca istighfar ini diterima oleh Allah? Karena yang saya tahu juga kalau kita buka literatur, ini orang zina yang tobatnya diterima bila mana sudah dirajam. Itu kalau mau dirajam di Saudi ada rajam, di tempat kita tak ada yang dirajam. Dia bingung juga, pening dia. Terus saya tanya, apa yang dilakukan oleh saudara Anda ini? Itu sekarang tiap hari menangis. Dan saya lihat sendiri itu. Dulu saya anjurkan kalau malam hari menangis atas apa yang dia lakukan, berzina itu. Tapi alhamdulillah tadi siang, makanya sekarang ini saya langsung WhatsAppan dengan Pak Kiai. Tadi itu dia sholat zuhur, habis sholat zuhur dia sujud, habis sholat ya selesai, kemudian menangis, ya menangis dalam sholat sunnah, sholat zuhur, kemudian sholat sunnah. Waktu sholat sunnah sujud itu dia menangis, dan saya ada di situ. Saya katanya yang WhatsApp ini, saya pun sepertinya belum pernah menangis seperti itu. Tapi saudara saya ini menangis, dia nangis betul-betul. Nah, yang saya tanyakan sholatnya batal atau bagaimana? Itu pertama. Kedua, apakah tobatnya diterima atau bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan. Maka saya jawab, selagi menangisnya tidak mengeluarkan suara yang bisa membatalkan sholat. Apa suara apa itu? Pertama, suara yang bisa difahami. Misalnya apa ya? Hai, itu kan bisa dipahami ya. Hai sini, hai itu kan bisa dipahami ya. Itu bisa, maka membatalkan. Cuman kalau dia menangis mengisak-isak ya, itu satu, dia tidak sampai batal. Itu ya. Kedua, bagaimana dengan tobatnya? Lah, tobat di negeri yang tidak menerapkan syariat rajam, maka tobat orang tersebut insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia dari hatinya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini namanya taubat yang nasuha. Ya, kembali pada kepemimpinan. Pemimpin ini susah. Ya, apa ya? Ya, kadang mudah, kadang susah menjadi pemimpin. Apa itu? Kalau sudah salah, maka pertama harus menekan gengsi. Tahu gengsi ya? Apa? Kehormatan diri. Ya, gengsi. Tahu gengsi ya? Itu susah. Kadang apa? Orang menekan kehormatan dirinya untuk minta maaf. Ini susah. Kalau misalnya saya sebagai atasan bapak ini, saya salah, ini saya minta maaf duluan. Itu mudah apa susah? Susah. Kalau saya punya anak kandung, saya salah. Misalnya dia punya apa ya, punya makanan gitu, nggak taunya saya makan lah. Saya anggap itu punya istri saya, dia marah. Biasanya sebagai seorang bapak gimana? Sudahlah, semua uang dari saya kok, kamu marah. Kan gitu. Padahal mestinya kita lebih bagus kalau, nah, bapak salah, minta maaf. Itu susah. Dan kalau ada orang pemimpin yang demikian, ini adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Nah, di sini letak kita sebagai seorang pemimpin itu tatkala kita berbuat salah, apalagi kalau kesalahan itu diikuti oleh orang-orang selanjutnya, maka kewajiban kita harus rujuk. Ini yang sangat susah. Tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ulama-ulama,
Kalau di sini namanya tuan guru ya, atau guru-guru, ustaz-ustaz. Itu kalau salah di dalam publik, maka tobatnya nggak cukup. Misalnya ya, tiba-tiba saya berfatwa, ini misalnya, hai saudara-saudara, babi itu mulai hari ini halal, misalnya ini ya, misalnya, kan salah, ya, ditegurlah oleh semua orang, Pak Ustaz, Pak Kiai, Anda kok begitu menghalalkan babi, gimana itu? Oh, betul lah, iya. Aduh, sudah mau tobat saya. Ini jarang yang mau mengatakan di depan publik. Saudara-saudara, tatkala saya mengaji di Kuala Lumpur, saya pernah menghalalkan babi, maka saya cabut karena babi tidak pernah halal selama-lamanya. Itu enggak semuanya orang berani mengatakan begitu tatkala berbuat salah. Betul? Karena apa? Gengsi. Kadang-kadang kita bikin pernyataan. Baiklah, saya akan menyatakan minta maaf kepada umat Islam. Saya pernah melakukan kesalahan, gitu aja. Kalau saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Sudah, tanpa menyebutkan detail apa yang dia lakukan, ya, sehingga masyarakat, oh ya, orangnya minta maaf dari apa? Ini susah untuk mengaku, itu susah. Dan ini memerlukan ketaatan kepada Allah, memerlukan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat wanita. Suatu saat Nabi didatangi oleh wanita yang sedang hamil tua. Maka orang wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, saya minta dirajam. Kata Rasulullah, kenapa engkau minta dirajam? Ya, karena ini janin di dalam perutku ini hasil zina. Saya ingin dirajam. Minta kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW begitu mendapatkan laporan dari si wanita ini langsung melakukan perajaman? Ternyata Rasulullah ini bijak. Benar, orang ini harus dirajam, tapi ada tata caranya. Ditanya, wahai ibu, kurang lebih berapa lama lagi bayimu itu lahir? Sebutkan, ya kurang lebih sekian bulan. Maka kata Rasulullah, kamu tunggu dulu biar bayimu lahir. Karena tidak mungkin Rasulullah merajam seseorang wanita ya, yang bermaksiat atau berzina, kemudian di dalam perutnya ini ada janin kan. Kalau mati kan membunuh 2 orang misalnya, yang mati 2 orang. Itu tidak bijak namanya. Akhirnya Rasulullah bilang, kalau engkau hai ibu sudahlah melahirkan, kamu datang ke sini. Begitu hari melahirkan selesai, maka si ibu ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, wahai ibu, janinmu, bayimu ini siapa yang menyusui? Ya aku ya Rasulullah. Oh kalau begitu kau susui dulu. Engkau susui dulu. Sampai dia kau sape. Tahu disape ya, dilepas. Kalau sudah itu kau datang sama aku. Maka berjalan sekian lama, barulah si ibu tadi datang pada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, wahai ibu, kalau aku merajam engkau sampai mati, sampai meninggal dunia, siapa yang akan menghidupi si bayi ini? Ya belum ada. Maka Rasulullah mengatakan, carikan dulu orang yang sanggup, entah keluarganya, untuk orang lain, alul khair terserah, yang bisa merawat si bayi ini. Kalau sudah dapat, baru engkau datang kepada. Carilah ibu itu, mencari sampai dapat. Itu diserahkan kepada seorang yang alul khair. Maka si ibu ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tanggunganku sudah selesai. Aku melahirkan sudah selesai, memberi nama sudah selesai, menyusui sudah selesai, mencarikan orang yang menanggung kehidupan bayiku sudah selesai. Maka aku minta dirajam agar aku tidak berdosa terus di hadapan Allah. Ini pengakuan jujur seorang wanita sahabat Nabi Muhammad SAW. Sudah, akhirnya Nabi perintah kepada para sahabat untuk merajam sang ibu itu. Dirajamlah sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Rasulullah SAW mengambil air wudhu. Setelah dirawat
dan akan dikuburkan si mayit dari ibu tadi itu, maka Rasulullah SAW mengambil air wudhu. Begitu Rasulullah mengambil air wudhu, maka ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang hadir, "Ya Rasulullah, engkau mau berbuat apa?" Kata Rasulullah, "Aku akan menyolatinya." Menyolati si mayit tadi itu. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ini orang yang berzina? Dia kan sudah jelek, di hadapan Allah sudah jelek." Maka Nabi mengatakan, "Wallah, lau kusimat thawabuha," andai kata pahalanya dia ini kusimat, dibagi li ahlil Madinah, untuk penduduk Madinah, lakafat, maka pahala dia bertobat dengan dirajam itu akan mencukupi semua penduduk Madinah. Jadi pahalanya orang yang bertobat tadi itu luar biasa, lebih banyak daripada pahala penduduk Madinah. Bayangkan saja. Padahal di sana para sahabat yang luar biasa. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Fulan bin Fulan. Namanya sahabat-sahabat. Tapi andai kata Nabi, tatkala si wanita itu jujur minta dirajam atas dosanya, ternyata menurut Nabi ini pahalanya sangat luar biasa dan luar biasa. Maka saat itu Nabi melanjutkan sholat jenazah kepada atau untuk si wanita yang sudah dirajam tadi. Itu fadilah orang yang mau bertobat. Ya, nah dia si wanita ini pemimpin. Pemimpin siapa tadi? Pemimpin bagi anaknya dia. Si wanita pemimpin bagi anaknya. Pertama dia apa? Melahirkannya dengan baik. Dia memimpin kelahiran dengan baik. Tidak punya suami. Dalam riwayat ada suaminya. Berzina. Dan zaman tersebut sebagian wanita zaman tersebut, zaman jahiliyah, itu sebagian wanita itu digilir oleh laki-laki. Jadi berapa laki-lakinya nggak tahu. Ini bapaknya yang mana, bapak biologisnya nggak tahu. Maka dia menghidupi diri sendiri, ya, dan melahirkan dengan sendirinya, dirawat. Kemudian setelah itu menyusui dan merawatnya. Setelah itu mencarikan pengasuh bagi anaknya. Luar biasa, tanggung jawab seorang ibu sebagai pemimpin bagi siapa? Anaknya. Jelas ya ibu-ibu ya, itu kewajiban kita. Maka tatkala dia bertobat, Allah SWT menerima tobatnya. Bahkan andai kata nilai tobatnya itu dibagikan kepada penduduk Madinah, lakafat, pasti akan mencukupinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seorang pemimpin kalau memberi contoh yang baik, termasuk dalam pertobatan dan lain sebagainya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menjadi pemimpin, kalau kita memimpin dengan baik sesuai dengan aturan syariat, apa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama salaf, maka pemimpin ini adalah pemimpin yang sangat mulia, sangat agung dengan keadilannya. Bahkan termasuk di antara orang yang pertama kali masuk surga kelak di akhirat adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi bagi pemimpin yang tidak adil terhadap diri sendiri, tidak adil terhadap anak-anak atau anak buahnya atau orang-orang jadi tanggung jawabnya, ini adalah ibarat dia hidup di pinggir tebing jurang neraka. Apa ya di sini ya? Sana itu ada tebing juga ya, tebing pinggiran jurang neraka. Kalau di sini nerakanya di sini. Ini seorang pemimpin yang tidak adil ya. Kalau dia sedikit salah, dia langsung tergelincir. Karena salahnya pemimpin itu biasanya diikuti oleh rakyatnya. Kesalahan pemimpin selalu diikuti oleh orang yang menjadi bawahannya. Ya, an-nasu ala dini khalilihi. Setiap orang itu mengikuti kepercayaan pemimpin. Ya, begitu kurang lebih. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini sudah cukup panjang saya sampaikan. Nah, kurang lebih mohon maaf yang sebisa-bisanya, mungkin ada hal yang kurang tepat dan juga mungkin bahasa saya kurang difahami ya sebagian ya. Maklum saya menggunakan lisan-lisan dari Indonesia.
tuan-tuan dan puan-puan menggunakan telinga dari Malaysia, kurang match kadang-kadang ya. Tapi insya Allah secara umum kan dipahami ya. Maka pengajian kita secara umum saja yang dipahami, bisa kita amalkan. Itu yang kita harapkan dan kita jadikan sebagai bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hada ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.